Terus-terusan nyimpen dendam atau penyesalan itu ibarat kita megang bara api. Kita berharap orang lain yang kebakar, padahal tangan kita sendiri yang melepuh tiap detik. Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Lu pernah nggak sih ngerasa sedih atau mungkin hampa, tapi kayak nggak jelas gitu alasannya? Rasanya tuh kayak nggak ada energi, nggak berdaya buat ngapa-ngapain. Nah, kali ini kita mau bongkar sebuah gagasan yang menurut gue kuat banget. Bahwa kesedihan itu sebenarnya bukan buat menghancurkan elu, tapi justru buat membangunkan elu. Jadi, misi kita hari ini adalah kita bakal gali beberapa pelajaran praktis, gimana caranya mengubah rasa sakit jadi kejernihan, nemuin lagi bahagia tanpa harus bergantung sama hal-hal di luar diri, dan yang paling penting, ngerasain lagi kedamaian yang mungkin elu kira udah hilang. Perubahannya bisa dimulai sekarang juga. Nggak perlu nunggu keadaan jadi sempurna dulu baru merasa baik. Oke, mari kita bongkar ini. Ada satu ide paling mendasar yang muncul terus-terusan di hampir semua pemikiran ini. Gagasannya adalah, peristiwa dalam hidup itu sendiri sebenarnya netral. Jadi bukan kejadiannya yang bikin kita sakit hati, tapi penilaian atau interpretasi kita terhadap kejadian itu. Daripada kita nanya, kenapa ini harus terjadi sama gue? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, buat tujuan apa ini terjadi sama gue? Pertanyaan pertama itu kan bikin kita jadi korban, ya kan, kejebak di masa lalu. Tapi yang kedua itu mengubah kita jadi murid. Jadi fokusnya ke pelajaran buat ke depan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana ide filosofis ini punya landasan biologis yang sangat nyata. Jadi ini bukan cuma omong kosong. Saat pikiran lu mengartikan sebuah rintangan sebagai tragedi, misalnya kehilangan pekerjaan dianggap akhir dunia gitu, tubuh lu tuh bakal ngelepasin kortisol. Itu kan hormon stres ya, yang bikin tegang, cemas, jantung berdebar. Sebaliknya, pas lo secara sadar milih ngelihatnya sebagai pelajaran, oke, ini kesempatan buat cari jalur karir baru, otak lo justru ngelepasin dopamin sama serotonin. Dopamin itu kan zat kimia hadiah, yang sama kayak pas lo berhasil nyelesain teka-teki. Jadi lu secara harfiah ngasih hadiah ke diri sendiri karena udah ngubah perspektif. Tunggu, ini kedengarannya bagus banget secara teori. Tapi kan dalam prakteknya, jeda antara sesuatu terjadi sama kita bereaksi itu rasanya cuma sepersekian detik. Gimana caranya orang bisa benar-benar menggunakan jeda itu pas emosi lagi meluap-luap. Kayak pas baru dapat kabar buruk gitu, rasanya kan hampir mustahil ya buat nggak langsung panik atau sedih. Itu pertanyaan kuncinya. Dan ini ngebawa kita ke konsep yang namanya kedaulatan emosional. Jeda itu emang singkat, tapi jeda itu bisa dilatih buat diperlebar. Ini bukan saklar yang bisa langsung dinyalain, tapi lebih kayak otot yang harus dilatih tiap hari. Latihannya gimana? Ya, pasal hal kecil terjadi. Misalnya, kejebak macet. Lu nggak langsung ngumpet, tapi ambil napas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, ini di luar kendali gue. Gue milih buat tenang. Dengan ngelatih di hal-hal kecil, pas krisis besar datang, otot mental itu udah lebih kuat. Di dalam jeda itulah letak kebebasan kita. Kebebasan buat milih respons. Oke. Jadi ini soal ngebangun otot kesadaran ya. Ini ngingetin gue sama satu kutipan ide, tidak ada yang baik atau buruk dalam dirinya sendiri, semuanya tergantung pada makna yang kita berikan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, artinya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu datang dari luar. Bukan hadiah yang bakal kita dapat setelah semua masalah beres. Tapi ini sebuah keputusan sadar, sebuah praktik aktif yang kita pilih setiap hari. Bahkan atau mungkin justru terutama di tengah kekacauan. Tepat. Dan praktik ini sangat bergantung pada kemampuan kita buat ngendaliin fokus perhatian kita. Nah ini nyambung ke tema besar kedua yang kuat banget, hidup di masa sekarang. Kayaknya ini masalah kita semua ya. Pikiran kita tuh sering banget kepecah. Separuh kejebak di penyesalan masa lalu yang nggak bisa diubah, separuhnya lagi cemas soal masa depan yang belum tentu terjadi. Akhirnya energi mental kita habis buat dua hal yang secara teknis nggak nyata. Padahal satu-satunya yang benar-benar nyata kan ya cuma momen saat ini. Di sini kita punya kekuatan. Betul. Kalau kita lihat dari kacamata stoik, masa lalu itu kan cuma kenangan. Masa depan itu cuma imajinasi, dua-duanya ada di pikiran kita, bukan di realitas. Ketenangan sejati itu lahir dari kemampuan kita buat nerima kenyataan apa adanya, di sini dan sekarang. Tentu ini lebih gampang diucapin daripada dilakuin kan? Makanya ada beberapa latihan yang sangat konkret. Latihan kayak apa tuh yang paling praktis?
Tujuannya bukan buat ngosongin pikiran, tapi buat nyadarin bahwa elu bukan pikiran elu. Elu itu pengamatnya. Sambil buang napas, bilang dalam hati, di sini dan sekarang semuanya baik-baik aja. Ini kayak neken tombol reset buat sistem saraf. Oke, Itu yang pertama. Terus, dua, latihan mendengarkan secara mendalam. Pas ngobrol sama orang, coba deh beneran dengerin, tanpa sibuk nyusun jawaban di kepala. Kasih perhatian 100%. Ini secara paksa narik kita balik ke masa kini. Dan yang ketiga, puasa digital singkat. Matiin semua layar selama katakanlah 15 menit. Putusin hubungan dari kebisingan dan sambungin lagi sama dunia fisik di sekitar lu. Rasain tekstur kursi, dengerin suara di kejauhan. Ini bukan berarti kita jadi nggak punya tujuan ya, tapi ini soal melangkah maju menuju tujuan itu dengan tenang, tanpa cemas, sambil benar-benar nikmatin setiap langkah perjalanannya. Oke, jadi kita udah bahas pentingnya mengubah cara kita mikir sama fokus ke saat ini. Tapi gue bisa bayangin ada jebakan di sini. Menjadi hadir dan menerima itu bisa disalahartikan jadi pasif. Cuman nerima keadaan tanpa ngapa-ngapain. Yang justru bisa bikin perasaan nggak berdaya makin parah. Dan ini ngebawa kita ke ide kunci berikutnya yang awalnya kedengaran kayak paradoks. Bener banget. Paradoksnya tuh gini, ketika kita ngerasa paling sedih, paling nggak ada energi, hal terakhir yang pengen kita lakuin adalah bergerak. Insting kita kan maunya diem, nyendiri, meringkuk gitu. Tapi justru sikap pasif dan diam itulah yang jadi bahan bakar buat kesedihan. Makin kita diem, makin gede bayangan kesedihan itu rasanya. Solusinya, dari filsuf kuno sampai psikologi modern, adalah aksi, bergerak. Sekecil apapun, aksi itu penawarnya. Tapi gimana tepatnya aksi bisa jadi obat, apalagi pas kita ngerasa nggak punya kekuatan sama sekali buat mulai? Ini kerjanya lewat dua jalur yang saling nyambung. Jalur pertama itu aksi buat diri sendiri. Tindakan yang minimalis banget sekalipun, kayak ngerapiin tempat tidur atau cuma jalan kaki keliling kompleks 10 menit, itu punya kekuatan luar biasa buat mutus siklus pasif. Itu sinyal fisik yang kita kirim ke otak, bilang, gue yang pegang kendali, bukan emosi ini. Secara biologis juga, gerakan fisik ngelepasin endorfin, dopamin, serotonin, zat kimia alami yang naikin mood. Tubuh sama pikiran itu kan satu kesatuan. Gerakin yang satu bakal ngebangkitin yang lain. Masuk akal. Aksi kecil bikin kemenangan kecil yang ngebangun momentum. Terus jalur kedua gimana? Jalur kedua, yang mungkin lebih kuat lagi, adalah aksi untuk orang lain. Ini cara paling efektif buat keluar dari labirin pikiran kita sendiri, yaitu dengan melayani orang lain. Pas kita fokusin energi buat bantu orang, perhatian kita otomatis pindah. Dari rasa sakit gue, jadi gimana gue bisa nolong orang lain. Ini ngasih kita tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi gimana kalau kita ngerasa terlalu capek atau hampa? Rasanya kayak nggak punya apa-apa buat dikasih ke orang lain. Itu pemikiran yang wajar banget. Tapi ngebantu itu nggak harus tindakan heroik. Bisa sesederhana ngirim pesan singkat buat nanyain kabar teman lama. Atau dengerin keluh kesah rekan kerja selama 5 menit penuh tanpa nyela. Tindakan-tindakan kecil ini ngegeser fokus kita dari mikirin diri sendiri yang nyakitin ke hubungan yang lebih berarti. Ini ngingetin kita bahwa kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Oke, jadi kalau kita gabungin semua ya, kita udah ngomongin soal mengubah pikiran, hadir di saat ini, dan bertindak. Kayaknya ada satu potongan puzzle terakhir yang penting banget, yang ada hubungannya sama beban masa lalu. Ada analogi yang kuat banget, terus-terusan nyimpen dendam atau penyesalan itu ibarat kita megang bara api. Kita berharap orang lain yang kebakar, padahal tangan kita sendiri yang melepuh tiap detik. Ini soal seni melepaskan. Tepat sekali. Melepaskan itu tindakan pembebasan buat diri sendiri, bukan hadiah buat orang yang nyakitin kita. Konsep ini bisa dipecah jadi dua bagian penting. Yang pertama, memaafkan. Seringkali kita nolak maafin karena kita pikir itu artinya kita bilang apa yang lu lakuin itu nggak apa-apa. Padahal bukan itu intinya. Memaafkan itu keputusan sadar buat mutus rantai emosional yang ngikat kita ke masa lalu. Itu pernyataan ke diri sendiri. Tindakanmu di masa lalu nggak akan gue izinin lagi buat ngerusak hari gue hari ini. Ini soal ngerebut lagi kekuatan kita. Oke, itu soal memaafkan. Bagian kedua dari melepaskan ini, kedengarannya lebih filosofis ya. Konsep yang namanya amor fati atau mencintai takdir. Gimana cara kita memahami ini secara praktis tanpa jadi pasrah atau apatis gitu?
Analogi terbaik buat Amor Fati tuh kayak seorang pemanah. Bayangin lu seorang pemanah. Lu bisa ngontrol semuanya sampai titik tertentu. Seberapa sering lo latihan, kualitas busur dan anak panah, cara lo narik busur, cara ngebidik, sampai momen lu ngelepasin anak panah. Semua itu ada dalam kendali lu. Tapi begitu anak panah melesat, lu nggak bisa lagi ngontrolnya. Lu nggak bisa ngontrol hembusan angin yang tiba-tiba datang atau target yang mungkin gerak dikit. Amor Fati itu soal ngerahin seluruh energi elu pada proses memanah dengan sempurna dan kemudian menerima, bahkan mencintai, kemanapun anak panah itu mendarat. Karena hasil akhirnya di luar kendali elu. Ini soal kerja keras tanpa terobsesi sama hasil. Dan hidup tanpa terus-terusan takut kehilangan. Kalau gitu, mari kita rangkum. Kekuatan buat ngubah rasa sedih dan hampa itu ternyata udah ada di dalam diri kita. Kuncinya ada di 4 pilar utama. Pertama, kekuatan interpretasi. Sadar kalau bukan peristiwa, tapi penilaian kita yang nentuin perasaan kita. Kedua, kekuatan kehadiran. Ngelatih pikiran buat fokus sama saat ini. Ketiga, kekuatan aksi. Gunain tindakan sekecil apapun sebagai obat. Dan keempat, kekuatan melepaskan. Maafin masa lalu dan nerima hasil yang di luar kendali kita. Ini bukan perbaikan instan ya, tapi latihan harian. Nah, buat nutup obrolan kita, ada satu latihan mental kuno terakhir yang namanya memento mori. Artinya, ingatlah bahwa engkau akan mati. Ini mungkin kedengaran suram, tapi tujuannya justru sebaliknya. Kalau kita beneran sadar dan nerima bahwa waktu kita di sini tuh terbatas dan berharga, banyak hal sepele yang kita khawatirin tiap hari. Gosip di kantor, dendam kecil, cemas soal penilaian orang lain, itu semua mendadak jadi nggak penting lagi. Kesadaran ini justru ngebebasin kita buat hidup lebih otentik, lebih berani, dan fokus ke apa yang benar-benar berarti buat kita. Yang kuat banget. Jadi buat nutup gue tinggalin elu dengan satu pertanyaan. Setelah dengerin semua ini, kalau elu bener-bener sadar betapa berharganya waktu elu, apa satu hal kecil yang bakal elu lupasin atau lakuin secara berbeda mulai hari ini? Terima kasih udah dengerin. Gue harap ada sesuatu yang bisa elu ambil dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu lagi di next video.